Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anak pada pagi hari ini dalam pelajaran bahasa Inggris. I'm very happy to see you again in this nice teaching and learning activity of English. And our topic today is about hope and wish. Now take a look at the PowerPoint that I would like to have to share to you. Okay. How is it going today? Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? I hope that you have taken a bath, sitting in front of your laptop, watching our learning materials of English. Budia berharap kalian semua sudah berada duduk di depan laptopnya masing-masing dan memperhatikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, memperhatikan materi yang akan Budia sampaikan melalui PowerPoint ini. Sekali lagi, perhatikan kalimat yang saya sampaikan. I hope you have taken a bath sitting in front of your laptop, watching our learning materials of English. Ada kata hope yang berada di sini. Do you think learning English is interesting? Apakah kalian berpikir bahwa belajar bahasa Inggris itu menarik? I hope you will enjoy our learning English till the end of this meeting and I wish you a blessed day today. Budia sangat berharap bahwa kalian akan bisa menikmati pembelajaran bahasa Inggris ini sampai nanti pada akhir pertemuan and I wish you a blessed day today. Dan Budia berdoa mudah-mudahan hari ini adalah hari yang penuh berkah bagi kalian semuanya. But I know, tapi Budia juga tahu, you wish that it were a holiday today, so you could be free playing games or Mobile Legends or whatever you like. Saya tahu bahwa ada beberapa di antara kalian mungkin ya yang berharap bahwa hari ini adalah hari libur. You wish that it were a holiday today, so you could be free playing games or Mobile Legends or whatever you like. Sehingga kalian bisa bermain Mobile Legends atau apapun yang kalian suka. That's your wish. Itu kan harapan kalian ya. But be patient. Tapi harap bersabar. You can play games after this. Kalian bisa bermain play games atau bisa bermain games sesudah pembelajaran ini. Okay? Today we would like to talk about wish and hope. Nah, saya ulang lagi. Kata yang saya garis bawahi dan yang saya beri warna merah, yaitu kata hope yang artinya berharap dan kata wish yang artinya berharap juga atau mendoakan. Oke. That's about wish and hope. Nah, apa bedanya? Kita menggunakan wish dan menggunakan hope untuk menyatakan harapan kita. Kata hope itu dipergunakan untuk mengungkapkan harapan yang kemungkinan besar bisa terjadi di waktu yang akan datang. We use hope to express expectation which possibly happens in the future. Jadi kita menggunakan hope itu untuk mengungkapkan harapan yang kemungkinan nanti akan terjadi di waktu yang akan datang. Misal contoh, I hope you have a safe journey. So be careful while driving and I will pray for your safety. Saya berharap kamu akan perjalanannya akan aman-aman saja, maka berhati-hatilah pada saat berkendara dan I will pray for your safety. Dan saya berharap berdoa mudah-mudahan kalian bisa aman di jalan. Ini apabila ada rekan kita yang akan melakukan perjalanan, maka kita bisa mengatakan, I hope you have a safe journey. Saya berharap bahwa perjalananmu akan selamat sampai di tempat tujuan, and be careful while driving, and I will pray for your safety. Another example, hopefully you can be a famous designer one day. May your dreams come true. Misal ada murid kita, ada di antara kalian yang pintar misalnya mendesain baju. Maka Budia mengatakan, hopefully you can be a famous designer one day. May your dreams come true.
Dia berharap bahwa suatu saat nanti kamu akan menjadi seorang desainer yang terkenal, dan dia berharap suatu saat nanti mimpimu itu akan menjadi suatu kenyataan. Nah, baru saja ada pemilihan OSIS. Maka apa harapannya? I hope that the new OSIS chairperson makes more beneficial programs for us. Saya berharap bahwa kepemimpinan OSIS yang baru ini akan lebih memberikan, akan bisa membuat program-program yang menguntungkan, yang bermanfaat untuk kita semuanya. I hope the new OSIS chairperson makes more beneficial programs for us. Okay, now this is another example. The trip will be tiring, but I hope it will be pleasurable anyway. The trip will be tiring. Perjalanannya akan sangat melelahkan, but I hope, tapi harapan saya, it will be pleasurable anyway. Tapi harapannya perjalanan itu juga akan menjadi perjalanan yang menyenangkan. The sentence number 5. I hope you will not make such a mistake in the future. Good luck. I hope you will not make such a mistake in the future. Good luck. I repeat once again. I hope you will not make such a mistake in the future. Good luck. Saya berharap bahwa kalian tidak membuat kesalahan seperti itu lagi di waktu yang akan datang. Semoga beruntung. I hope you will not make such a mistake in the future. Good luck. So, itu tadi adalah contoh bagaimana kita menggunakan kata hope to express expectation which possibly happens in the future. Untuk mengungkapkan harapan yang kemungkinan besar akan terjadi di waktu yang akan datang. Okay, now please pay attention to the following sentences. Sekarang perhatikan kalimat Budia berikut ini. Wow, what picture is it? It's a picture of a pink car. A pink Lamborghini car. Now, Mary doesn't have a car. Mary doesn't have a car. Mary tidak memiliki mobil. Mary doesn't have a car. She doesn't have this car. She is sad. Dia sangat sedih. Why is she sad? Kenapa dia sedih? Because she doesn't have a car. She wishes she had a car. Perhatikan kalimat berikut. She wishes she had a car. Dia berharap dia memiliki mobil. But do you think that she has a car? No, she doesn't have a car. She doesn't have a car. Mary doesn't have a car. So she is sad. She wishes she had a car. Dia berharap dia akan memiliki sebuah mobil. But in the reality, she doesn't have any car. Dia tidak punya mobil. Jadi harapannya ini tidak nyata pada kondisi sekarang. Pada saat ini dia tidak memiliki mobil. Walaupun dia berharap saat ini dia memiliki mobil. She wishes she had a car, but she doesn't have a car. Now, his leg is broken. Kakinya patah. He is crying. He is crying. Dia menangis. He wishes his leg were not broken. He wishes his leg were not broken. I repeat once again. His leg is broken. He is crying. Kakinya patah. Dia menangis. He wishes. Dia berharap his leg were not broken. His leg were not broken. Kakinya tidak patah. Tapi apakah harapannya itu kenyataan pada saat ini? No, kakinya sudah patah pada saat ini. So he is crying. But he wishes his leg were not broken. Okay? Dia berharap kakinya tidak patah, namun kakinya patah atau kesleo. So that's why he's crying. Sehingga dia menangis. Oke, dari kedua contoh itu,
The verb ways, kata ways is to describe, digunakan untuk mengungkapkan a desire, sebuah keinginan, unreal imaginary situation atau situasi yang tidak nyata atau yang imaginary that someone wants. Jadi kata wish itu dipergunakan untuk mengungkapkan harapan yang pada saat ini tidak nyata atau tidak menjadi suatu kenyataan. Saya ulang sekali lagi, kembali pada kalimat yang pertama. Mary doesn't have a car. Mary tidak memiliki mobil. She is sad. Dia sedih. Apa harapannya Mary? She is sad. She wishes she had a car. She wishes she had a car. Dia berharap dia punya mobil. But in fact, there is no car for her. Okay, his leg is broken. Kakinya patah. He is crying. Dia menangis. He wishes his leg were not broken. Dia berharap kakinya tidak patah sehingga tidak perlu menangis. Tapi kenyataannya, the real fact is that kakinya sudah terlanjur patah. Oke, kakinya sudah terlanjur patah. Oleh karenanya, kenyataan yang ada tidak sesuai dengan harapannya. Jadi, saya ulang sekali lagi. The verb wish is to describe a desire or unreal imaginary situation that someone wants. Jadi, kata wish itu bisa dipergunakan untuk mengungkapkan ekspektasi atau harapan yang tidak menjadi suatu kenyataan pada saat ini. Biasanya pola yang kita pakai di awal kalimat, kita menggunakan subjek, kemudian diikuti kata wish atau wishes. Tentu saja ini disesuaikan dengan agreement ya, dengan subjek yang ada. Jika dia itu orang pertama tunggal atau singular, maka dia menggunakan kata wishes. Orang pertama tunggal menggunakan kata wish. Kalau orang ketiga tunggal, dia menggunakan kata wishes. Apa saja orang ketiga tunggal? Itu kata she, he, ataupun it. Sesudah kata wish atau wishes diikuti dengan simple past atau kata kerja waktu lampau atau past progresif. Ya, past progresif ataupun past continuous tense. Now take a look at the example. Kita lihat contohnya sekali lagi. Ada beberapa kalimat yang merupakan contoh penggunaan kata wish. Misal pada kalimat yang pertama, I wish that I had more money. I wish that I had more money. Subjek I, kemudian diikuti kata wish. Kenapa tidak wishes? Seperti pada kalimat yang kedua, karena orang pertama tunggal. I wish that itu dalam kurung, kenapa? Karena dia optional, bisa dipakai, bisa tidak. Ya, bisa saja kita mengatakan I wish I had more money, atau bisa juga kita mengatakan I wish that I had more money. Jadi saya berharap saya punya lebih banyak uang. But what about the fact? Tapi apa kenyataannya? I do not have much money. Saya tidak punya banyak uang pada saat ini. But I wish I had more money. Tapi saya berharap saya punya banyak uang. I wish I had more money. But the fact is that I don't have much money. Okay. She wishes that she were taller. She wishes that she were taller. She wishes that she were taller. Dia berharap dia lebih tinggi. But the fact, she is short. Dia pendek orangnya. Tapi dia berangan-angan, dia ingin punya tubuh yang tinggi, punya badan yang tinggi. Maka dikatakan, she wishes she were taller. Dia berharap dia bisa lebih tinggi lagi. Okay, the third sentence, kalimat yang ketiga. He wishes he didn't have to work today. He wishes that he didn't have to work today. Dia berharap dia tidak perlu bekerja pada hari ini. But what about the fact? Bagaimana dengan kenyataannya? He has to work today.
He has to work today. Dia harus bekerja pada saat ini. Walaupun dia sangat berharap hari ini libur, tapi ternyata hari ini dia bekerja. He wishes he didn't have to work today. Dia berharap dia tidak harus bekerja hari ini. But the fact, the reality, tapi kenyataannya, he has to work today. Dia harus bekerja pada hari ini. So, harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, ekspektasinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, the next sentence. Kalimat berikutnya. They wish that they could come. They wish that they could come. They wish that they could come. Mereka berharap mereka bisa datang. But what the fact? Bagaimana kenyataannya? They cannot come to the party. They cannot come to the party. Mereka tidak bisa datang, walaupun sebenarnya mereka sangat ingin untuk datang. They wish they could come, but they cannot. They wish they could come, but they cannot. Perhatikan polanya ya. Subjek diikuti dengan wish, diikuti dengan kalimat. Kebetulan kali ini simple past ya, menggunakan simple past tense. Kata kerja bentuk 2. Berikutnya kalimat yang terakhir. I wish that it wasn't raining. I wish that it wasn't raining. I wish that it wasn't raining. Situasinya mungkin pada saat ini malam kalian ingin menonton, ingin pergi keluar malam, ternyata pada malam itu hujan turun. Pada malam ini hujannya turun. Maka harapan saya hujannya tidak turun, tapi kenyataannya hujannya turun. Maka kita mengatakannya, I wish that it wasn't raining. I wish that it wasn't raining today. I wish that it wasn't raining today. Perhatikan tenses yang dipakai sesudah kata that itu dengan menggunakan tenses past continuous tense. Dengan menggunakan past continuous tense. It's okay. Kita bisa menggunakan simple past tense, bisa menggunakan past continuous tense, ditambah dengan kata wish, sesudah kata wish itu untuk menyatakan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan pada saat ini. Ya. Okay, now let's continue our discussion. Kita lanjutkan. Apakah kata wish itu hanya dipergunakan untuk menyatakan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan saja? No. Perhatikan kalimat saya berikut ini, kalimat yang juga menggunakan kata wish. I wish you success. I wish you success. Lihat, perhatikan bentuknya berbeda. Kalau pada kalimat yang pertama atau kalimat-kalimat sebelumnya ini, sesudah subjek menggunakan kata wish atau wishes, diikuti kata that, kemudian diikuti subjek lagi, kemudian menggunakan simple past atau kata kerja bentuk lampau, tetapi berbeda dengan kalimat yang berikut ini. I wish you success. We wish you a happy new year. I wish you joy and happiness. I wish you love. I wish you success. Aku berdoa untukmu kesuksesan. Aku mendoakanmu semoga kamu sukses. We wish you a happy new year. Selamat tahun baru. I wish you joy and happiness. Saya berharap kamu berbahagia. I wish you luck, semoga beruntung. Nah, perhatikan kalimat-kalimat berikut ini agak berbeda dengan kalimat sebelumnya. Sesudah kata I diikuti wish, sesudah subjeknya I atau we menggunakan kata wish, kemudian diikuti dengan orang yang kita doakan itu, kemudian diikuti dengan nouns, kata sukses, kemudian a happy new year, kemudian kata joy and happiness, dan kata luck. Itu adalah kata-kata benda yang dipergunakan. Ya, jadi apabila kita ingin
mendoakan atau mengharapkan hal-hal yang baik, kita juga bisa pakai wish. Kita juga bisa menggunakan wish, ya. Mengharapkan kesuksesan seseorang, kita bisa mengucapkan I wish you success. Hanya pola kalimatnya perlu kalian perhatikan sesudah subjek, diikuti wish, diikuti dengan subjek, kemudian diikuti dengan noun, diikuti pronouns ya, diikuti noun. Ini objek. Oke, ini objek. Jadi kata you yang ada di sini berfungsi sebagai objek. Kata which yang ada di sini berfungsi sebagai verb. Oke. Ini adalah contoh kalimat atau contoh kartu ucapan untuk memberikan ucapan selamat kepada seseorang atau mendoakan kepada seseorang. Contoh kalimat yang ada pada kartu ucapan ini Budia mengambil dari internet ini ya, dari Canstock Photo. Wishing you a happy and beautiful life ahead. Wishing you a happy and beautiful life ahead. Misalnya ada teman kita yang berulang tahun, kemudian kita mengucapkan ucapan selamat, happy birthday, wishing you a happy and beautiful life ahead. Saya berdoa, mendoakanmu hidup yang indah dan bahagia. Wishing you a happy and beautiful life ahead. Atau bisa juga kita menggunakan kalimat I wish you a happy and beautiful life ahead. I wish you a happy and beautiful life ahead. Oke. Next. Ini juga kartu ucapan ulang tahun. Apabila ada teman kita yang berulang tahun, bentuknya lain ya, dengan menggunakan kata wish. Happy birthday, wishing you a great birthday filled with wonderful surprises. Enjoy your special day. Happy birthday, wishing you a great birthday filled with wonderful surprises. Enjoy your special day. Selamat ulang tahun. Doaku untukmu, semoga hari ulang tahunmu ini dipenuhi dengan kejutan-kejutan yang wonderful. Enjoy your special day. Selamat menikmati hari spesial. Ya. Bisa juga kita memberikan ucapan I wish you a great birthday filled with wonderful surprises. Enjoy your special day. Boleh ya, dengan menggunakan kata wishing you a great birthday filled with wonderful surprises. Bisa juga kita menggunakan kalimat I wish you a great birthday filled with wonderful surprises. Berikutnya, untuk teman kita yang berulang tahun, bisa juga kita mengucapkan wishing you a happy birthday from a responsible social distance. Sekarang ini lagi tren atau lagi musim COVID, di mana seseorang atau setiap orang harus bisa menjaga jarak. Nah, berulang tahun ya, dengan menggunakan kartu ini. Wishing you a happy birthday from a responsible social distance. Gak lucu ya? It's a very cute card. Bisa juga kita mengatakan, I wish you a happy birthday. I wish you a happy birthday. Okay, next example. Nah, pada tahun baru kita sering mengucapkan selamat tahun baru dalam bahasa Indonesia kepada rekan-rekan kita. Bisa juga kita mengucapkannya dalam bahasa Inggris seperti contoh pada kartu berikut ini. Wishing you all good things in this new year. Have fun, joy, peace, love, care, luck, and success ahead. Happy New Year to all my friends. Wishing you all good things in this new year. Have fun, joy, peace, love, care, luck, and success ahead. Happy New Year to all my friends. Jadi, bisa juga kita mengucapkannya tidak menggunakan kata wishing, tapi kita berikan subjeknya, I misalnya, kita mengatakan, I wish you all good things in this new year. Have fun, joy, peace, love, care, luck, and success ahead. Happy New Year to all my friends. Oke, ini adalah harapan kita pada tahun baru. Biasanya
pada tahun baru kita berharap mudah-mudahan kita tahun barunya menyenangkan, damai-damai saja, kemudian penuh cinta, penuh rasa kepedulian, dan penuh keberuntungan dan sukses di masa mendatang. Happy New Year to all my friends. Ya, di lain kali next time when it is New Year, you can send your friends a kind of wishing card. Okay, you can write down on the card, wishing you all good things in this new year. Have fun, joy, peace, love, care, luck, and success. Happy New Year. Okay. Kadang-kadang kita juga, orang Barat biasanya kan hari Sabtu dan Minggu itu weekend, maka kita mengucapkan, kalau ada teman kita yang di hari Sabtu dan Minggunya libur, hari Sabtu kan libur biasanya membuat bahagia ya, it's very happy when it is holiday, okay? Maka kita bisa mengucapkan selamat dengan mengatakan, I wish you all most enjoyable happy weekend. I wish you all most enjoyable happy weekend. Atau kita menggunakan langsung kata wishing you all most enjoyable happy weekend. Nah, ini biasanya kata wishing itu apabila kita menuliskannya di kartu. Tapi kalau kita mengucapkannya langsung kepada teman kita atau melalui telepon atau melalui WA atau melalui SMS, biasanya kita mengucapkannya I wish you all most enjoyable happy weekend. Selamat berakhir pekan, mudah-mudahan menyenangkan weekend-nya. Oke, jadi apabila kita menggunakan kata wish itu untuk menggunakan to show goodwill, untuk menunjukkan harapan atau untuk menunjukkan doa yang baik-baik kepada teman kita, maka kita bisa menggunakan pola subjek, tentu saja subjeknya I, kemudian diikuti dengan kata wish, dan diikuti dengan noun-nya, atau diikuti dengan objek, baru kemudian apa yang kita wishkan atau kita harapkan itu. Oke? Baik, anak-anak, itu tadi penjelasan singkat dari Bu Diah mengenai wish dan hope. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa membaca di buku kalian dan mengerjakan tugas yang ada di buku kalian. Read the dialogue 1 and 2 of activity 5, page 4, answer the questions in activity 6, page 5. Ya, di halaman 4 itu ada aktivitas 5. Di aktivitas 5, you have to read the dialogue 1 and 2. Dibaca itu dialog 1 dan dialog 2, di mana di dialog 1 dan 2 itu ada ungkapan yang menggunakan kata wish dan hope. Sesudahnya, answer the questions in activity 6, page 5. Sesudah itu, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada activity 6, ya, yang ada pada aktivitas 6 di halaman 5. Then, after that, you have to write down the answer on a piece of paper. Kemudian, tulis jawabannya pada piece of paper, selembar kertas. Take a picture of it and send to the WEC English class. Okay? Diambil gambarnya, kemudian kirimkan gambar itu di WEC English class, di grup WA kelas bahasa Inggris kita. Ya, demikian anak-anak, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Diah ini bisa bermanfaat untuk kalian. Untuk lebih lanjutnya, nanti kalian bisa membaca sendiri di materi buku yang ada pada kalian di bab 1 mengenai hope, congratulations, hope, dan wish. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Enjoy your time with your family. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.